Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Keributan di dalam klan yang disebabkan oleh Lin Qingzu berjalan cukup lama. Bahkan, semua orang di rumah besar itu berbicara tentang dia, dan banyak anggota Lin Clan dipenuhi dengan rasa iri. Meskipun mereka hanya bisa melihat sekilas penampilannya, penampilan Lin Qingzu yang sangat cantik dan sikapnya yang dingin, adalah sesuatu yang bahkan kadang-kadang mengejutkan Lin Dong. Oleh karena itu, semakin sedikit yang perlu dikatakan tentang anak muda klan ini, yang memiliki sedikit pengalaman di dunia luar. Sehubungan dengan keributan yang disebabkan oleh Lin Qingzu, Lin Dong merasa sangat tak berdaya juga. Bahkan, dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Itu karena Liu Yan, ibunya Lin Dong, tampaknya benar-benar menyukai Lin Qingzu. Karena itu, setelah dia menarik Lin Qingzu dan King Tan ke dalam rumah, tidak ada aktivitas untuk waktu yang sangat lama, itu sudah jelas, mereka mengobrol dengan gembira. Ketika Lin Dong melihat mereka, dia memutuskan untuk tidak menyela. Setelah mengobrol dengan Lin Xiao sebentar, Lin Dong tiba-tiba tersenyum, sebelum dia menepuk pundak bapaknya. Lalu, dia menunjuk ke depan. Lin Dong membalikkan tubuhnya dan melihat ke atas. Kemudian, dia melihat beberapa sosok dengan cepat berjalan ke arahnya. Orang di depannya adalah seorang wanita cantik, dan dia sedikit lebih tua dari Lin Dong. Sementara itu, dia terlihat agak akrab. Saat ini, ada 3 pria berjalan di belakangnya. Meskipun mereka belum bertemu untuk waktu yang sangat lama, Lin Dong masih mengenali mereka dengan segera. Segera setelah itu, badai mulai mengaduk di dalam hatinya yang tenang. Mereka berempat sebenarnya adalah Lin Xia, Lin Hong, Lin San dan Lin Changqiang. Mereka semua adalah kerabat dekat Lin Dong, dan mereka tumbuh bersama saat berada di kota Qingyang. Meskipun mereka memiliki beberapa konflik ketika mereka masih muda, sekarang dia mengingat kembali masa-masa itu, dia merasakan kehangatan di hatinya. Lin Dong, ucap seseorang. Wanita cantik itu menatap Lin Dong. Ketika dia melihat pria muda yang terlihat jauh lebih dewasa jika dibandingkan ketika dia pertama kali meninggalkan kota Qingyang, jejak kejutan yang tidak dapat disembunyikan melintas di matanya. Namun, masih ada keraguan di matanya. Setelah mereka tidak bertemu untuk waktu yang sangat lama, dan Lin Dong bukan lagi pemuda yang lemah, yang pernah bertarung dan bermain dengan mereka saat di kota Qingyang. Lupakan Lin Clan. Kemungkinan hampir tidak ada individu di seluruh wilayah Suan Timur yang layak menjadi perhatian Lin Dong sekarang ini. Pria muda dari kota Qingyang ini, sekarang adalah pakar ulung yang berdiri di puncak dunia ini. Saudari Lin Xia, sudah beberapa saat sejak kita terakhir bertemu, ucap Lin Dong. Saat Lin Dong memandang Lin Xia, senyum lembut muncul di wajahnya. Namun, dia juga memperhatikan keraguan di mata Lin Xia dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia segera tersenyum sebelum mengulurkan tangannya dan memeluk Lin Xia. Segera setelah itu, dia juga memeluk trio Lin Hong. Bagaimanapun juga, ia telah mengalami terlalu banyak situasi hidup dan mati. Karena itu, dia sangat menghargai saudara-saudarinya ini, yang memiliki hubungan darah langsung dengannya. Ketika 4 kelompok Lin Xia melihat apa yang dilakukan Lin Dong, kegembiraan muncul di wajah mereka, dan mereka tidak lagi terkendali seperti sebelumnya. Segera, Lin Xia menarik Lin Dong sebelum dia berbicara terus-menerus. Pada saat ini, dia tidak lagi terlihat seperti kakak perempuan yang mengancamnya seperti di masa lalu. Saudara Lin Hong dan Lin San tersenyum langsung ke arah Lin Dong. Mereka sering menyebabkan masalah bagi Lin Dong ketika mereka masih kecil. Namun, mereka kemudian menderita kerugian yang cukup besar di tangan Lin Dong. Saat ini, mereka memiliki status yang agak tinggi di Lin Clan. Kadang-kadang, yang harus mereka lakukan adalah berbicara tentang bagaimana mereka bertarung dengan Lin Dong di masa lalu, dan mereka akan segera menerima tatapan yang penuh pujian dari banyak anggota Lin Clan. Lin Changqiang masih gemuk seperti biasa. Orang ini menyukai King Tan sejak muda. Di masa lalu, dia sering mengikuti di belakang Lin Dong untuk mencari kesempatan berbicara dengan King Tan. Pada saat itu, dia memiliki hubungan yang cukup solid dengan Lin Dong. Lin Dong dan mereka berempat mengobrol dan tertawa. Ketika dia melihat wajah-wajah mereka yang akrab, dia perlahan-lahan mulai mengingat berbagai insiden yang terjadi di kota Qingyang. Sekarang dia memikirkannya, bahkan seseorang seperti Lin Dong, yang telah melalui banyak situasi hidup dan mati, masih merasakan kehangatan di dalam hatinya. Lin Qingzu yang sedang mengobrol dengan Liu Yan di sebuah ruangan, dia mengangkat kepalanya sedikit.
Matanya melihat ke arah jendela, sebelum dia secara kebetulan melihat wajah Lindong. Wajahnya yang tampaknya telah mendapatkan kembali beberapa penampilannya yang lembut dan muda dari sebelumnya. Selain itu, penampilannya yang lembut dan awet muda, itu membuatnya tiba-tiba teringat saat pertama kali mereka bertemu. Nona Qingzu, Liu Yan memanggilnya dengan lembut sebelum Ling Qingzu dengan cepat tersadar. Kemudian, dia melihat mata Liu Yan dan tersenyum, sebelum wajahnya memerah. Setelah itu, dia dengan cepat berkata, "Tolong panggil aku Qingzu saja," ucap Ling Qingzu. Liu Yan tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia berkata, "Qingzu, Dong Er tidak pernah menggertakmu kan? Kamu bisa memberitahu aku jika dia berani menggertak kamu di masa depan, dan aku akan menjewernya," ucap ibunya Lindong. Ketika Ling Qingzu mendengar kata-katanya, dia merasa sedikit pusing, dan dia tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Yang bisa dia lakukan adalah, bergumam diam-diam di dalam hatinya. Selanjutnya, Lindong memperkenalkan orang tua Fentian kepada Lin Xiao. Lin Xiao sangat sopan ketika dia mendengar status pihak lain. Bagaimanapun juga, seorang ahli yang kuat seperti dia bisa dengan mudah menjadi kepala sekte di wilayah Suan Timur. Oleh karena itu benar-benar merupakan berkah bagi klan Lin mereka, jika seorang ahli yang kuat bersedia untuk menjadi tetua tamu mereka. Karena hubungannya dengan Lindong, orang tua Fentian juga sangat sopan kepada Lin Xiao. Mereka berdua mengobrol sebelum orang tua Fentian akhirnya setuju untuk sementara waktu tinggal di Lin Clan, walau bagaimanapun juga, dia tidak mengenal orang lain di dunia ini. Selain itu, ia cukup menyukai gagasan untuk tetap tinggal dan mengajar beberapa orang muda. Ketika dia melihat bahwa mereka mengobrol dengan gembira, Lindong melangkah mundur sambil tersenyum. Setelah itu, dia perlahan-lahan berkeliaran di sekitar Lin Clan. Sepanjang jalannya, dia melihat banyak anggota klan Lin. Ketika mereka melihat Lindong, semua mata mereka menjadi panas. Itu tidak berbeda, bahkan ketika dia bertemu dengan para tetua Lin Clan. Ketika Lindong melihat ini, dia tersenyum pahit. Segera, dia langsung berbalik, sebelum dia menemukan jalan yang terpencil dan berjalan di sepanjang jalan itu. Lindong sedang berjalan di sepanjang jalan batu di dalam hutan. Sementara itu, bercak-bercak cahaya yang menyinari dan menyelimuti tubuhnya. Sensasi malas dan santai ini menyebabkan senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Rasanya sangat senang berada di rumah. Lindong melompat ke pohon besar. Setelah itu, dia bersandar dan berbaring malas di atas ranting pohon. Dengan lembut menutup kedua matanya, secara bertahap dia tertidur. Dia tidur siang hingga sore. Baru setelah matahari terbenam, dia perlahan-lahan membuka matanya. Sementara itu, kedua matanya sedamai langit malam yang tenang, itu menyebabkan seseorang menjadi terlena. Energi mental yang luas dan perkasa seperti samudera di dalam istana Niwannya, tampaknya telah membeku secara diam-diam. Lindong meregangkan pinggangnya, sebelum dia bergerak dan melompat turun. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat ke bagian terdalam dari hutan. Di daerah itu, dia bisa merasakan fluktuasi energi mental. Sementara itu, fluktuasi itu terasa akrab. Ada begitu banyak teman di sini, gumam Lindong. Lindong menghela nafas dengan lembut setelah dia mendeteksi fluktuasi energi mental. Kemudian, dia merenung sejenak sebelum melangkah lebih jauh. Setelah itu, dia melihat sesosok cantik duduk di samping sebuah kolam kecil di dalam hutan. Sosok yang cantik itu mengenakan gaun sederhana, dan dia memiliki sikap yang tenang dan elegan. Dilihat dari samping, dia terlihat agak cantik. Selain itu, wajah ini agak akrab dengan Lindong. Lin Keer, dia bertemu kembali di kota Yan. Selain itu karena dia dan Lindong pernah pergi ke makam tua itu, yang kemudian menyebabkan insiden konyol antara dia dan Ling Qingzu. Pada saat ini, sepertinya Lin Keer sedang dalam pelatihan, karena ada energi mental yang luas dan kuat melayang di sekitarnya. Selain itu, sepertinya dia telah mencapai puncak Master Simbol Surga. Jika dia maju satu langkah lebih jauh, dia akan maju ke tingkat Master Simbol Ilahi tingkat awal. Di masa lalu, Lindong menyadari bahwa Lin Keer berlatih energi mental juga. Tanpa diduga, dia telah membuat kemajuan yang baik selama bertahun-tahun. Lindong menatap adegan ini. Setelah itu, dia tersenyum tipis sebelum sebuah pikiran melintas di benaknya. Setelah itu, gelombang energi mental dipancarkan secara diam-diam sebelum mereka membungkus energi mental Lin Keer. Setelah energi mentalnya tiba-tiba dibungkus oleh Lindong, Lin Keer langsung terkejut. Energi mentalnya segera mendesing dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, segera setelah itu, energi mental Lindong tiba-tiba memancarkan riak hangat. Di bawah naungan hangat itu, energi mentalnya terasa seolah-olah itu adalah janin yang dirawat di rahim seorang ibu, karena mereka secara bertahap mulai tertidur.
Sementara mereka tidur, energi mentalnya diam-diam mulai tumbuh. Bahkan sebelum dia menyadarinya, energi mentalnya telah menembus rintangan yang telah lama mengganggu dirinya, dan dia telah maju ke tingkat master simbol ilahi. Kehangatan itu tanpa sadar menghilang, sebelum Lin Qir tiba-tiba membuka matanya. Awalnya dia sedikit terkejut. Setelah itu, dia dengan cepat berbalik dan melihat ke kejauhan. Tampaknya ada sesosok yang berangsur-angsur menghilang ke kejauhan. Lindong, gumam Lin Qir. Dia dengan lembut menggigit bibirnya, muncul sedikit linglung saat dia melihat pria itu, yang pergi dengan bebas dan mudah. Segera, berbagai insiden yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, mulai diputar ulang dalam benaknya. Setelah itu, dia tersenyum lembut. Namun, ada ekspresi pahit di dalam senyumnya. Ketika Lindong kembali ke halaman di mana kamarnya berada, dia secara kebetulan melihat Liu Yan keluar dari sebuah ruangan. Ketika dia melihat ini, dia dengan cepat tersenyum dan melangkah maju. Apakah mereka berdua sedang beristirahat? Tanya Lindong. Liu Yan tersenyum dan mengangguk. Saat dia menatap Lindong, yang sekarang lebih tinggi dari dirinya, senyum senang muncul di wajahnya, walau bagaimanapun juga, dia masih ingat dengan jelas, bagaimana pemuda ini telah bekerja keras agar mendapatkan ramuan untuk Lin Xiao bertahun-tahun yang lalu. Namun, waktu telah berlalu. Pemuda lemah ini bertahun-tahun yang lalu, kini telah menjadi keberadaan yang dibanggakan oleh seluruh Lin Clan, pikir ibunya. Dong-er, Qingzu adalah gadis yang baik, dan ibu menyukainya. Liu Yan menarik lengan Lindong sebelum dia tersenyum berkata. Lindong tanpa sadar tersenyum malu ketika mendengar ini. Namun, mengapa kamu tidak membawa Ying Huan juga? Liu Yan memandang Lindong dan bertanya. Aku juga sangat menyukai gadis itu. Selain itu, aku dapat mengatakan kalau dia benar-benar menyukai kamu, tambahnya. Lindong tersenyum pahit. Saat ini, dia telah memeras otaknya atas masalah ini. Lagi pula, dia memiliki perasaan untuk Ling Qingzu dan Ying Huan, dan dia juga tahu, mereka berdua telah berkorban untuknya. Namun, kedua gadis itu sangat bangga. Salah satu dari mereka adalah penguasa istana dari 9 surga tertinggi istana kemurnian, sementara yang lain adalah reinkarnator dari Ice Master. Karena itu, untuk dapat memperoleh salah satu dari mereka, itu sudah merupakan berkah yang besar. Namun, dia sekarang terlibat dengan mereka berdua, dan dia tidak tahu apakah ini adalah berkah atau kutukan. Liu Yan adalah seseorang yang berpengalaman. Oleh karena itu, dia segera memahami situasinya ketika dia melihat ekspresi Lindong. Menutup mulutnya, lalu dia tertawa. Dong-er benar-benar populer, ucap ibunya ngeledek Lindong. Lindong menjadi malu. Dia berkata dengan putus asa. Ibu, berhentilah menggodaku, ucap Lindong. Ketika nanti masalah seperti itu kamu temui, kamu harus memutuskannya sendiri. Namun, aku sangat menyukai mereka berdua. Liu Yan tersenyum berkata. Lindong tertawa kering ketika dia mengerti apa yang disiratkan ibunya. Namun, permintaannya saat ini sangat sulit untuk dipenuhi. Liu Yan memandang Lindong. Kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata, ada juga King Tan, ucap ibunya. Memangnya kenapa dengan King Tan? Tanya Lindong dengan sedikit terkejut. Bibir Liu Yan bergerak, namun, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dengan bingung. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menarik telinga Lindong, dan dia langsung berteriak. Tidak kenapa-kenapa, aku akan kembali dan istirahat. Kamu juga harus beristirahat lebih awal, ucap ibunya. Setelah dia berbicara, dia membuka langkahnya dan berjalan pergi. Pada saat yang sama, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Putranya terlalu luar biasa, dan itu benar-benar membuatnya sakit kepala. Selain itu, si King Tan kecil itu, pikir ibunya. Sekarang kedamaian telah kembali lagi, Lindong tinggal di Lin Clan berlangsung agak lama, 8 tahun terakhir ini telah dilewatkannya. Sekarang, ketika kesempatan langka telah datang bagi keluarganya untuk dipersatukan kembali, ia tentu saja ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka. Dia sadar, bahwa meskipun situasi saat ini tampak damai, arus bawah yang tak terhitung jumlahnya mengalir di bawah permukaan. Imo yang telah menyembunyikan diri selama ratusan dan ribuan tahun, sekarang secara bertahap mengungkapkan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Lindong samar-samar bisa merasakan sedikit ketidaknyamanan. Kedamaian sementara ini, mungkin merupakan awal dari badai yang akan datang. Justru karena kegelisahan yang samar ini, Lindong semakin enggan meninggalkan suasana yang diciptakan saat bersama keluarganya. Namun, yang membingungkan Lindong adalah, kalau Ling Qingzu tidak pernah sekalipun menyebutkan kata mau pulang ke Nine Heavens Supreme Purity Palace sampai saat ini. Namun, karena Liu Yan sangat menyukai Ling Qingzu sehingga mereka mengobrol setiap hari, Lindong tidak berani membicarakannya.
Karena mereka sepertinya menyukainya, dia akan membiarkan mereka. Kedamaian ini berlangsung selama beberapa hari, ketika Lin Dong tiba-tiba saja dipanggil oleh Lin Xiao dari kehidupannya yang santai. Kamu ingin aku pergi ke Provinsi Great Desolate untuk apa? Di halaman, Lin Dong sedikit terkejut ketika dia mendengar pertanyaan Lin Xiao dengan agak bingung. Provinsi Great Desolate saat ini sangatlah berbeda dari masa lalu, tambah Lin Xiao. Hah, berbeda, ucap Lin Dong terkejut. Provinsi Great Desolate adalah tempat latihan pertama yang dia kunjungi setelah meninggalkan kota Qingyang. Saat itu, tempat itu agak kacau, dan banyak faksi berkumpul di sana dari seluruh penjuru. Tentu saja, itu juga rumah bagi tablet kuno Great Wastelens, dan sekte kuno yang tersembunyi di dalamnya, di mana Lin Dong telah memperoleh simbol leluhur yang melahap. Karena dia berencana menuju ke Provinsi Great Desolate, dia berniat untuk memasuki tablet kuno Wastelens kuno itu lagi. Segalanya telah dimulai di sana, dan dapat dikatakan, bahwa ia berhutang banyak pada sekte kuno itu. Dia telah mengambil banyak pil nirvana yang terkutuk dari tempat itu pada waktu itu, yang pada akhirnya dibersihkan dari kutukan mereka dengan bantuan penjaga misterius itu. Sejujurnya, ada dua faksi kuat di Kekaisaran Great Yan pada saat ini. Selain Lin klan kami, mantan 4 klan besar pada dasarnya telah jatuh. Lin Xiao mengangguk dan berkata, dari dua faksi besar ini, satu adalah Lin klan kami, sementara yang lain adalah Sekte Elang Provinsi Desolate besar. Ketika Kekaisaran Yan besar dikelilingi dan diserang oleh banyak kerajaan, perbatasan utara pada dasarnya dipertahankan oleh Sekte Elang, ucap bapaknya. Hah, Eagle Sect, ucap Lin Dong agak terkejut. Sejak kapan faksi seperti itu muncul? Tanya Lin Dong. Sekte Elang ini dulunya hanya dojo bela diri di Provinsi Great Desolate. Namun, 5 tahun yang lalu, Eagle Martial Dojo ini tiba-tiba bangkit dan menyatukan Provinsi Great Desolate dalam waktu 1 tahun. Terlebih lagi, dari apa yang kita ketahui, faksi mereka bahkan memiliki pengaruh di beberapa kerajaan di sekitarnya. Kekuatan mereka sangat mencengangkan, jawab Lin Xiao dan menjelaskan. Elang Martial Dojo ya, ucap Lin Dong. Nama yang akrab ini menyebabkan Lin Dong berkedip. Selanjutnya, keheranan muncul di matanya. Hidupnya benar-benar aneh. Dia sama sekali tidak pernah membayangkan, bahwa dojo bela diri kecil yang membutuhkan bantuannya pada saat itu, kini benar-benar akan mencapai prestasi yang menakjubkan beberapa tahun kemudian. Bagaimana mereka tiba-tiba menjadi begitu kuat? Tanya Lin Dong karena penasaran. Dia dengan jelas ingat betul, bahwa dojo bela diri Elang di masa lalu adalah faksi yang agak kecil dan lemah di Provinsi Great Desolate. Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk menyatukan Provinsi Great Desolate? Telah dikatakan kalau mereka memperoleh warisan sekte dalam tablet kuno Wastelens kuno. Markas besar dari Sekte Elang saat ini terletak di sekitar Great Wastelens Ancient Tablet, tempat itu mengelilingi dan melindungi tablet. Lin Xiao tertawa sebelum melanjutkan. Tuan saat ini dari Eagle Sect adalah seorang wanita bernama Jiang Sui, jawab bapaknya. Jiang Sui ya, gumam Lin Dong. Lin Dong sedikit linglung ketika ingatan yang jauh mengalir keluar dari lubuk pikirannya. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, seorang gadis cantik perlahan-lahan melepas bajunya, dan mengungkapkan tubuh putihnya saat telanjang di hadapannya. Gadis yang kuat telah rela memberikan harga dirinya kepadanya, untuk mendapatkan perlindungan bagi dojo bela dirinya. Dia tidak akan pernah membayangkan, bahwa gadis dari saat itu akan menjadi Master Sekte Elang yang telah menyatukan Provinsi Desolate besar. Perubahan seperti itu benar-benar menakjubkan. Itu sudah jelas, sesuatu pasti telah terjadi setelah dia meninggalkan Provinsi Great Desolate. Bapak meminta aku untuk pergi, apakah itu terkait dengan Eagle Sect? Lin Dong bertanya. Benar, Lin Xiao mengangguk ketika dia mengerutkan keningnya. Kamu harus tahu sedikit tentang tablet Wastelens kuno. Dikabarkan juga kalau ada masalah yang signifikan muncul baru-baru ini. Eagle Sect tidak dapat menyelesaikannya, dan telah meminta bantuan dari Lin klan kami. Jika kamu punya waktu, kamu harus melakukan perjalanan ke sana, ucap bapaknya. Masalah dengan tablet kuno Wastelens kuno, ucap Lin Dong kaget. Lin Dong juga mengerutkan keningnya. Segera setelah itu, dia menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Dia berhutang pada sekte kuno yang ada di dalam tablet Wastelens kuno, dan simbol leluhur melahapnya juga diperoleh di sana. Selain itu, jari terpencil yang memenjarakan surgawi yang telah diperolehnya, saat itu telah membantunya melewati banyak situasi hidup atau mati. Sekarang mereka memiliki masalah, secara alami dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membantunya. Aku akan pergi dan segera kembali, ucap Lin Dong. Lin Xiao mengangguk. Lin Dong bukan lagi anak muda yang perlu dia ajari seperti saat itu.
Dengan kekuatan Lindong saat ini, apalagi kekaisaran Great Yan ini, tidak banyak yang bisa menghentikannya, bahkan di dunia yang luas ini. Lindong tersenyum dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia akan bepergian sendirian kali ini. Meskipun kekaisaran Great Yan luas, dengan kecepatan Lindong, dia sudah mencapai wilayah di mana provinsi Desolate besar berada dalam 1 jam. Dari atas langit Lindong menundukkan kepalanya, dan menatap tanah saat melihat ingatan lembut muncul di matanya. Saat itu, dia telah berjalan keluar dari kota Yan, dan melewati banyak provinsi, sebelum akhirnya tiba di provinsi Great Desolate ini. Tempat ini bisa dikatakan adalah awal petualangannya dimulai. Setelah memeriksanya, dia langsung menuju ke area pusat provinsi Great Desolate. Ketika dia mendekati tujuannya, dia agak terkejut melihat bendera besar berkibar di beberapa kota. Di bendera itu ada elang yang membumbung tinggi. Pandangan tegas dan ilahi dalam mata elang itu membuat siapapun yang melihatnya merasa terintimidasi. Itu sudah jelas, ini adalah bendera Sekte Elang. Dia tidak pernah berharap, bahwa Sekte Elang akan memiliki kendali yang kuat atas provinsi Desolate besar. Kemungkinan Eagle Sekte adalah penguasa sebenarnya dari provinsi Great Desolate ini, dan bahkan keluarga kerajaan tidak memiliki kekuatan di sini, pikir Lindong. Sementara pikiran ini melintas dalam pikiran Lindong, tubuhnya sudah menempuh beberapa ribu mil. Selanjutnya, dia mulai memperhatikan sedikit ketika dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sebuah kota besar yang menjulang tinggi di dataran kuno ke depannya. Di atas langit kota, dia bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang melewatinya. Adegan yang ramai seperti itu tidak kalah dengan kota kekaisaran sama sekali. Lindong mengintip ke kejauhan, hanya untuk melihat tablet batu yang sangat besar, dan diam-diam berdiri di pusat kota. Ketika dia menatap tablet batu yang akrab ini, tatapan yang rumit melintas di matanya. Jari pengurung kehancuran besar surgawi. Gumam Lindong sambil tertawa kecil. Seni bela diri ini adalah kartu truf terkuatnya pada saat itu, dan telah membantunya melewati banyak perjuangan hidup dan mati. Selain itu, seni bela diri ini telah diperoleh dari dalam tablet kuno Great Wastelens. Sosok Lindong berubah seperti bintang jatuh saat melesat melintasi langit. Beberapa tarikan napas kemudian, dia sudah muncul di hadapan batu leluhur besar. Dia menatap tablet batu dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ketika pandangan ingatan di matanya meningkat. Namun, tablet batu ini tampaknya telah menjadi objek suci Sekte Elang, dan orang-orang biasa pada dasarnya dilarang untuk mendekat. Karenanya, ada keamanan yang sangat ketat di sekitarnya. Para penjaga tampaknya tidak memperhatikan Lindong, tetapi ketika dia berdiri di sana sambil melamun, mereka akhirnya mendapatkan kembali akalnya. Segera, saura alarm yang tajam terdengar, ketika sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari sekelilingnya, dan dengan ketat mengelilingi Lindong. Di saat Lindong muncul di hadapan tablet Great Wastelens kuno, seorang wanita tinggi dan langsing yang mengenakan gaun kuning muda, sedang berdiri di sebuah gedung tinggi tertentu di dalam kota. Dia memiliki fitur yang agak indah, namun, dia memiliki penampilan yang bermartabat dengan status tingginya. Saat ini, dia memegang secangkir teh sambil diam-diam menatap ke kejauhan, dan tampaknya agak tenggelam dalam pikirannya. Uhuk-uhuk, batuk lembut tiba-tiba ditularkan dari belakangnya. Wanita itu terkejut ketika dia memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat seorang pria parubaya berambut grisling yang berdiri di belakangnya. Dia dengan lembut tersenyum dan berkata, "Ayah," ucap wanita itu. Pria parubaya berjalan maju. Dia menatap kota yang megah di depan mata mereka, saat dia menghela napas dalam-dalam dan menjawab. "Sue benar-benar mampu. Dalam beberapa tahun terakhir, kamu menjadikan dojo bela diri kecil kita menjadi penguasa provinsi Great Desolate ini," ucap bapaknya si wanita. "Aku hanya melanjutkan pekerjaan pendahuluku," jawab wanita itu sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Pria parubaya itu merasa sedikit sakit hati saat dia memandangnya. Dia tertawa getir dan berkata, "Namun, gadis sepertimu tidak lagi muda. Kapan kamu akan mulai mengkhawatirkan masalah kamu sendiri? Ada banyak anak muda yang luar biasa di kekaisaran Great Yan ini, yang sangat mencintai dan memujamu. Apakah mereka semua tidak ada yang enak dipandang di mata kamu?" ucap bapaknya. Wanita cantik ini adalah anak dari pemimpin elang martial dojo dari wilayah Jiang pada saat itu, sementara pria parubaya ini adalah ayahnya, Jiang Lei. Jiang Sue dengan lembut menguyul seteguk teh, sebelum dia samar-samar tersenyum dan menjawab. "Masalah ini tidak mendesak." "Tidak mendesak katamu, dari apa yang bisa aku katakan, hati kamu kemungkinan telah lama diberikan kepada seseorang kan?" Jiang Lei tersenyum pahit dan berkata. Tangannya yang memegang cangkir teh dengan lembut bergetar, ketika Jiang Sue mengangkat kepalanya dan tersenyum sedikit.
Ayah, apa yang kamu katakan? Balas Jiang Sui. Apakah kamu benar-benar percaya, bahwa ayah tidak tahu apa yang kamu lakukan malam itu di kamar Lindong? Jiang Lei menghela napas dan berkata. Wajah Jiang Sui langsung berubah merah merona. Dengan wajah merah meronanya, dia memandang Jiang Sui dan sepertinya telah kehilangan kepandaiannya untuk beberapa saat. Ayah, kamu, bagaimana kamu tahu? Ucap Jiang Sui. Jiang Lei menatap malu wajah anaknya yang jarang terlihat, saat senyum pahit di wajahnya semakin pahit. Kamu seharusnya sudah mendengar berita itu juga kan? Lindong telah muncul di kota kekaisaran. Dia saat ini bukan lagi pemuda yang membutuhkan kita untuk membawanya keluar dari hutan kabut, ucap Jiang Lei. Jiang Sui dengan lembut menggigit bibirnya. Segera setelah itu, dia tertawa pelan dan berkata, faktanya, kalau dia memiliki prestasi seperti itu tidak mengejutkan sama sekali. Bagaimanapun juga, dia adalah seekor Raja Wali yang membumbung tinggi di 9 surga. Aku khawatir dia sudah lama melupakanku. Akan lebih baik jika aku satu-satunya yang ingat dia, ucap Jiang Sui. Kamu gadis konyol, ucap Jiang Lei yang sangat tersentuh dengan kata-katanya, namun, dibuat terdiam oleh kata-katanya sendiri, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ush! Di saat keduanya berbicara, alarm darurat tiba-tiba terdengar di langit di atas kota, menyebabkan ekspresi keduanya segera berubah. Dengan cepat, suara angin bisa terdengar, Tuan Sekte, seseorang telah menyusup ke daerah terlarang, dan sekarang berdiri di hadapan tablet kuno Wastelens kuno. Ucap penjaga. Setelah mendengar ini, wajah cantik Jiang Sui segera berubah beku. Sosoknya bergerak dan terbang ke arah tablet kuno Wastelens kuno seperti kilat. Pada saat yang sama, teriakan dinginnya bergema di seluruh kota. Murid-murid Sekte, dengar perintahku, segel kota, dan aktifkan formasi. Teriak Jiang Sui. Langit dan tanah di pusat kota dipenuhi dengan lautan manusia. Tatapan buram terkunci pada Lindong, sebelum formasi mengurung tablet kuno Wastelens kuno satu per satu. Ketika perintah itu tiba, mereka akan menyerang bersama, dan meledakannya menjadi bubur berdarah. Namun, sebagai tanggapan atas pengepungan mereka, sosok di hadapan batu leluhur tetap tidak bergerak. Dia diam-diam menatap tablet batu kuno dengan tangan di belakang punggungnya. Berdesir, Tuan Sekte, ucap semua orang. Suara angin dengan cepat ditransmisikan dari kejauhan, saat sosok yang indah muncul dalam tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Segera, teriakan hormat yang mengguncang bumi terdengar. Wajah cantik Jiang Sui nampak sedingin es. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, saat matanya melihat ke arah sosok kurus di depan tablet batu. Alisnya yang panjang dan indah berkerut ketika dia berbicara. Bolehkah aku tahu siapa yang terhormat ini? Mengapa kamu membobol area terlarang Sekte Elang aku? Ucap Jiang Sui. Setelah mendengar suaranya, sosok itu akhirnya sedikit bergetar, sebelum Aikara perlahan berbalik. Saat dia melihat ke arah Jiang Sui, senyum lembut muncul di wajahnya. Sudah lama kita tidak bertemu, Nona Jiang Sui. Aku percaya kamu sudah kuat sejak pertemuan terakhir kami, ucap Lindong. Tubuh cantik Jiang Sui sedikit demi sedikit menjadi kaku pada saat ini, ketika dia menatap wajah familiar pemuda itu. Para murid Eagle Sekte sekitarnya menyaksikan dengan takjub, ketika Tuan Sekte mereka yang biasanya keras dan hormat, kini benar-benar menjadi bengong pada saat ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.